boleh nggak sih Pak, kan tadi ada pembagian bonusnya itu ya untuk bonus istri itu ya dipakai tetap untuk bersenang-senang, boleh nggak Pak? Itu sebaiknya uang yang kita terima dari bonus itu digunakan untuk apa sih Pak? First thing first gitu. Ya, Jadi ya. kalau misalkan ada keperluan, misalkan kayak sekarang nih Samara mau masuk SD gitu kan. Jadi udah harus dipisahin. Alangkah lebih bijaksana kalau kita mengalokasikan sebagian besar itu adalah untuk melipat gandakan kita punya aset masa depan. Pemirsa, hari ini hari Sabtu, berarti saatnya kita berjumpa lagi di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Saat-saat ini adalah saat-saat yang Anda tunggu karena bagi Anda yang menjadi karyawan kantor, pekerja kantor, Anda tentunya menantikan bonus tahunan yang akan segera Anda dapatkan. Nah, bonus tahunan itu biasanya kita dapatkan seperti rezeki nomplok rasanya. Karena biasanya jumlahnya pun banyak, ada yang berkali-kali lipat dari gaji yang Anda dapatkan setiap bulannya. Sebenarnya kita harus ingat nih, di balik bonus yang kita dapatkan ada bahaya yang mengancam. Bersama saya Novita Engji dan juga Bayu Oktara, hari ini kita akan membahas tema bonus yang mengancam. Aduh, nggak ini juga ya, nggak pasti juga ya namanya bonus ya. Paling yang akhir tahun, terus ya kalau ada bonus-bonus yang lain. Nggak pasti juga sih, Mbak. Tergantung ya, kalau bonusnya agak besar, palingnya 30% ditabung, 70% ya buat main-main, dibelanjain gitu. Iya, sebagian saya tabung dulu, terus saya buat jalan-jalan. Tas-tas keperluan cewek sih paling ya, kayak ya kosmetik atau tas-tas gitu, baju. Tapi kadang-kadang kalau misalkan ini buat main-main sama temen juga, kemana gitu, makan, keluar gitu sih, banyak kan. Itu dia tadi pendapat masyarakat mengenai bonus. Pasti rata-rata orang seneng ya kalau dapat bonus ya. Nggak ada yang nggak seneng sih. Cuman setelah dapat bonus, itu yang bikin aku nggak seneng. Nih, yang kita tahu Semua kan pengen juga, dibeli. iya sih memang yang Iya kan? godaan tuh pasti datangnya gede banget. Iya kan, Lembu sama Mas Ayu kan kerja di kantor juga kan, maksudnya orang kantoran kerja di advertising ya. Itu dapat bonus juga kan? Dapat dong. Nah itu kalau yang biasanya mengelola, kalau misalnya dapat bonus ini dipakai buat apa? Ya, mengelola bonus pasti istri. Iya. Kalau dapat bonus, ayo coba. Tuh, kan bener kan? Ayo coba, jangan ditanya ya abisnya kemana. Kan namanya perempuan pasti kan shopping, ini itu kan pasti banyak maunya kan. Gitu. Jadi ya udah, kadang-kadang dipisah, dibagi dua aja gitu. Jadi Lembu juga ngatur, karena jujur aja kalau gue sendiri gue nggak bisa ngatur keuangan. Jadi biasanya, jadi bagi dua sistemnya? Bagi dua, jadi setengah buat gue, setengah buat ditabung gitu. Oke, seperti Kalau itu. nggak habis dong. Bener-bener juga sih godaan Iya soalnya kan ya. Nah tapi sekarang kita pengen tahu nih Pak Rusli, kan sebenarnya tiap perusahaan ini punya kebijakan masing-masing. Ya. Perhitungan bonus untuk karyawan itu seperti apa sih Pak? Kita kan pasti penasaran, kamu juga penasaran kan? Biasanya perusahaan itu memberikan bonus itu berdasarkan KPI ataupun target yang sudah ditentukan di awal tahun. Jadi pembagian bonus itu berdasarkan kinerja individu, Ya. ya performance individu, kemudian performance daripada divisi maupun perusahaan. Biasanya kalau perusahaan yang multinasional itu sampai melibatkan keputusan untuk pembagian bonus itu porsinya berapa persen untuk karyawan, itu sampai melibatkan kantor regional. bisa Ya, dibawa biasanya kantor seperti gitu itu. ya. Penilaian gitu Iya, Pak. supaya penilaiannya itu sifatnya juga fair ya buat semua Objektif. orang. Oke, Betul, oke. objektif. Iya, pantesan kadang-kadang gini, ada orang yang berada di divisi yang sama gitu kan, kerjaannya kayaknya loadnya sama gitu kan, tapi kok Bonusnya beda. Ya. gitu, itu kan suka bikin gitu, ternyata emang ada penilaian, cara penilaiannya beda ya. Betul. Jadi biasanya dilakukan performance appraisal di akhir tahun dan pembagian bonus itu biasanya dilakukan sekitar bulan Februari atau Maret. Jadi bonus itu biasanya itu adalah bulan-bulan untuk orang menunggu bonus ya, karena Iya, bonus iya. itu kan rezeki ya. Iya, Jadi menunggu banget. menunggu banget. Apalagi istri. Itu menunggu banget. Menunggu banget ya. Tapi harus adil tuh Pak. Maksudnya semua orang yang bekerja di perusahaan itu otomatis harus dapat bonus. Tergantung kinerjanya dong tentunya. Oh, Setiap gitu. orang tuh punya porsi yang berbeda kan. Masing-masing ikut berkontribusi. Jadi kontribusinya itu seberapa signifikan, maka pembagian bonusnya itu juga sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi pembagian bonus itu biasanya dilakukan oleh perusahaan itu secara fair berdasarkan kinerja individu maupun perusahaan.
Mas Ayu juga gitu sama biasanya Lembu tuh dapat bonus tuh di bulan-bulan yang kayak tadi Februari, Maret, April gitu ya. Tergantung sih kan kalau misalkan kayak kantoran gitu kayak tadi gitu kan advertising kan gitu berdasarkan kinerjanya gitu. Jadi kalau misalnya kerjanya bagus itu bonusnya bisa Oke Oh, ya. berkali-kali lipat. jadi ayo dong kerja bagus. Bonusnya double. Tapi itu dia Pak, kadang-kadang begitu bonus turun, ya kan kebutuhan tiba-tiba ada aja gitu. Mendadak kita jadi butuh yang nggak butuh gitu Itu kan dia, ya. mau beli ini, mau beli itu. Benar, Jadi benar. ya bonus malah menjerumuskan dong. Setuju banget gitu kan tiba-tiba bukan waktunya kita misalnya kalau dapat bonus besar kayaknya ganti mobil nih bisa sampai kayak makanya. gitu kan Pak kadang-kadang atau yang kita beli apa yuk gitu yang emang nggak masuk dalam daftar dan agenda yang kita butuhin. Ya, gitu. tergantung kita ya bagaimana melihat kebutuhan dan keinginan. Jadi ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Tentunya biasanya kalau orang menerima rezeki nomplok dalam bentuk bonus yang jumlahnya besar, kadang-kadang orang itu punya nafsu belanja itu naik ya. Jadi kalau bonus kita udah dapat, berarti kita harus buat perencanaan lah. Ya, jangan perencanaannya untuk belanja habis-habisan. Iya, iya. Tapi perencanaannya itu untuk supaya kita bisa gunakan ini untuk mengembangkan aset kita atau menambah kita punya income dan aset tentunya. Oke, jadi balik lagi jumlah bonus itu bukan karena jabatan atau job desk-nya ya. Jadi emang jumlah bonus itu tuh Karena emang penilaiannya selama setahun KPI-nya gitu ya Pak. Betul, Iya, iya. berdasarkan penilaian setahun. Oh, masing-masing Jadi- karyawan juga beda. Betul, jadi kalau divisinya itu biasanya di bidang sales, berarti target sales lah yang diukur. Pencapaiannya berapa persen, kemudian kinerja perusahaan maupun divisinya bagaimana, dari segi profit company-nya seperti apa. Jadi banyak faktor yang dipertimbangkan. Oke. Jadi kalau seandainya dia back office itu misalnya dia punya standar untuk servisnya berapa lama, ya untuk melayani nasabah, itu semua diukur. Dan ukurannya itulah yang membuat itu menjadi fair buat semua orang. Oke. Jadi berdasarkan kontribusi pribadi maupun kontribusi untuk satu tim maupun satu perusahaan. Oh. Nanti kita lanjutin lagi ya ngobrolin soal bonus ini karena mungkin Anda juga udah mulai ya pasang ancer-ancer nih ya. Ancang-ancang nanti bonus nanti akan Anda apakan. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang.